Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budianto. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Jadi dibuatnya video ini saya untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu hukum perikatan, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan terkait perbuatan melanggar hukum, di mana perbuatan melanggar hukum itu sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 1356 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan. Jadi adanya perbuatan yang menimbulkan akibat hukum sehingga orang lain merasa dirugikan, maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi hal tersebut yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, adanya unsur-unsur, yang ada 4 unsur terkait perbuatan melawan hukum. Yang pertama, adanya perbuatan melawan hukum. Yang kedua, adanya kesalahan. Yang ketiga, adanya sebab akibat kerugian dan perbuatan. Yang keempat, adanya kerugian. Jadi adanya perbuatan melawan hukum. Jadi adanya perbuatan melawan hukum itu karena disebabkan ketidakpatuhan kita atau tidak mengindahkan adanya aturan yang ada, baik itu secara aturan konstitusional maupun aturan yang berada di masyarakat atau yang biasa dengan disebut dengan hukum adat, sehingga hal itu bisa menyebabkan keresahan atau kerugian bagi orang lain, sehingga ketika hal itu terjadi maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perilaku yang telah dilakukan. Yang kedua, adanya kesalahan. Jadi adanya kesalahan itu terbagi menjadi 2, adanya kesengajaan dan kealpaan. Yang kesengajaan tentunya orang itu sadar bahwa apa yang telah dilakukan orang itu menimbulkan akibat hukum, sehingga orang itu karena perilakunya wajib bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Yang kedua, adanya kealpaan itu adanya kelalaian. Jadi kelalaian itu terjadi karena kita ketidakseriusan melaksanakan sesuatu, sehingga apa yang telah kita lakukan itu bisa menyebabkan kerugian bagi orang lain, seperti itu adanya kealpaan. Yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat antara tanggung jawab dan adanya perilaku dan tanggung jawab. Jadi adanya perilaku ketika kita sudah melaksanakan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan itu menimbulkan sebuah akibat hukum bagi orang lain, maka kita sebagai orang yang telah melakukan perbuatan itu harus bertanggung jawab atas akibat yang telah kita lakukan. Jadi sehingga orang itu yang merasa dirugikan itu sama-sama merasa adil, baik di depan hukum maupun secara kemanusiaan, seperti itu. Yang keempat, adanya unsur-unsur kerugian. Jadi adanya unsur kerugian itu ada 2, ada kerugian secara material dan ada kerugian secara immaterial. Jadi kerugian secara material itu karena disebabkan oleh adanya peristiwa, misalnya kecelakaan atau kita yang kecelakaan, atau karena atas perbuatan kita menyebabkan orang lain kecelakaan sehingga orang itu menyebabkan kerugian, atau diri kita sendiri yang telah mendapatkan kerugian itu. Jadi seperti itu. Yang kedua, immaterial itu karena adanya kekecewaan. Jadi yang bersifat yang bersifat bahwa misalnya gini, adanya kerugian, adanya immaterial ini disebabkan kekecewaan, penyesalan karena dikecewakan, misalnya si A dengan si B melaksanakan jual beli karena si A pemilik barang ini lebih tertarik tawaran kepada si C karena si C lebih tinggi tawarnya, sehingga barang yang telah disepakati kepada si B dijual kepada si C, sehingga si B merasakan kekecewaan atas perbuatan si A. Jadi si A juga harus bertanggung jawab atas prestasi yang telah dilakukan oleh si A, begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.